Ternyata masa-masa kita kecil dulu udah gak bisa kita ulangi ya. Sekarang umur kita udah berapa guys? Kita udah gak muda lagi. Kita bukan anak-anak lagi. Aku sedih tahu. Sedih aja gitu. Kayak hah? Beneran? Ini umur kita udah lewat loh. Karena aku nangis sendiri. Sampai kapan ya aku kayak gini? Entahlah, aku juga gak tahu. Kayak aku ngerasa ya aku kayak gitu-gitu aja. Sekarang kita ngejalanin hidup kita ya karena kita masih dikasih kesempatan untuk bernafas. Aku gak ada teman untuk cerita. Kadang apa-apa tuh dipendam sendiri. Karena kalau misalkan aku cerita, orang-orang di rumah tuh cuma taunya aku tuh bahagia aja. Ujung-ujungnya mereka minta duit tanpa perlu tahu apa yang aku rasain sekarang. Kenapa aku tuh seneng banget ceritain tentang kisah-kisahku yang lama atau kisah-kisahku yang dulu sama sahabat aku, sama orang-orang yang dekat sama aku. Karena semenjak aku udah gak tinggal di kampung, semenjak aku udah memisahkan diri dan mencari jati diri aku sendiri di rantau ini, aku ngerasa kayak kehidupan aku tuh udah berhenti di situ aja gitu. Kayak udah nggak ada pertemanan, udah nggak ada apa sih namanya tuh, udah nggak ada kehebohan gitu dalam hidup aku. Kayak sekarang tuh yang penting kerja, bisa makan, bisa hidup, bisa istirahat, tidur, udah kayak gitu aja gitu. Nggak ada sesuatu hal yang spesial dalam hidup aku sekarang. Jujur dulu pas zamannya aku mondok itu sebenarnya aku nyesel tau. Ada rasa nyesalnya juga untuk kayak kenapa aku dulu nggak ngelanjutin di pondok aja ya gitu. Kenapa aku selalu memutuskan itu sesuatu hal yang aku putuskan tanpa aku pikir panjang gitu. Ya itulah namanya takdir ya, kita nggak tahu. Kalau aku nggak keluar dari pondok, aku juga nggak bakalan ketemu dengan Kak Aji yang super baik banget sama aku. Aku pengen cerita. Dulu kan pas aku di pondok itu kan, aku masih Masya Allahnya tuh aku masih terjaga gitu, ibaratnya postur tubuh aku bagus, kulit aku bersih, terus muka aku kan perawakannya muka-muka Sumatera banget gitu. Jadi ya tidak dipungkiri banyak yang suka sama aku. Maaf banget kalau misalkan aku nggak sombong ya, tapi emang kenyataannya begitu. Dulu tuh kakak senior aku tuh selain Kak Zainal, banyak tahu yang ngedeketin aku, dan aku tuh baru tahu ternyata di pondok itu emang udah lumrah hal yang seperti itu. Apalagi pondoknya itu tuh notabene cowok semua, yang cewek cowoknya tuh dipisah. Nah aku kan ketemunya sama cowok-cowok terus kan, ditambah aku tuh kan hyper juga, ibaratnya kayak nggak bisa ngeliat cowok-cowok cakep gitu loh. Aku nggak masalah diapain gitu sama cowok-cowok cakep gitu, yang penting pada saat itu aku suka sama dia gitu. Tapi tetap sih Kak Zainal sama Fajri adalah pemenangnya pada saat itu. Dulu waktu itu aku ingat banget ya, aku kan nggak lancar naik motor. Aku belum lancar pakai motor karena dulu tuh sempat ada trauma karena jatuh dari motor. Terus pas di pondok itu ada satu masa dimana kita tuh seminggu sekali tuh diperbolehkan untuk main. Kayak boleh main bola di lapangan terbuka sama masyarakat yang ada di sana. Terus juga boleh berenang, boleh main-main motoran. Main motorannya juga kayak motor-motoran ya ada juga sih di situ tracknya gitu. Boleh main motoran gitu. Karena kebetulan si Fajri ini kan
anaknya hobi motor ya, kan dia juga lulusan SMK ya, jadi dia tuh hobi motor, anak otomotif lah. Nah jadi waktu kita pas dikasih kesempatan untuk boleh main, itu anak-anak pondok itu banyak yang pergi keluar pondok, dikasih waktu. Jadi itu misalnya kita pagi pergi nih dari jam setengah 8, nanti pulangnya harus jam setengah 5 gitu, tanpa melupakan ibadah kita gitu. Jadi kayak sholat, ngaji itu harus dilakukan gitu. Misalkan kalaupun kita nggak ke pondok lagi untuk melakukan ibadah, minimal kita tuh cari masjid atau musola terdekat di lingkungan sekitar kita yang lagi main gitu. Nah waktu itu Fajri ngajak aku untuk kita main motor-motoran yuk. Udah tahu kan aku princess ya, aku kan cantik gitu kan di situ, aku kan gemes gitu kan. Kataku lu nggak salah ngajakin gua naik motor-motoran. Gua nggak bisa motor-motoran, apalagi motor-motoran kayak apa sih itu yang motoran gede itu loh, yang rodanya yang untuk tanjak-nanjak gitu kan, trail ya pokoknya kayak gitu. Kata dia, ayo di situ aja kita motor-motoran. Si Ilham senang. Terus ada lagi beberapa teman-teman aku tuh kayak, ayo udah yuk motor-motoran aja Jri, ayo Jri gitu kan. Nah karena pada saat itu teman-teman aku tuh pada setujunya naik motor, main motoran. Aku kira mereka tuh main ke lapangan kayaknya di depan rumahnya teman aku tuh. Aku kira ke sana, ternyata mereka enggak ke situ. Ada sih teman-teman pondok aku juga yang main ke lapangan itu. Tapi karena emang enggak ada teman dekat aku, jadinya aku terpaksa ikutlah dengan Fajri. Dan situ motor itu tuh bisa disewa. Jadi tuh berapa, 1 jam berapa ribu gitu. Kalau nggak salah waktu itu 1 jam itu 4.000 atau 5.000 gitu. Jadi kita main beberapa jam. Nah itu tuh uangnya si Fajri sama teman-teman aku. Nah situ kan aku emang nggak ada niatan untuk naik motor ya, cuma ikut-ikutan doang. Terus aku bilang, Fajri, gue cuma ikutan doang ya, gue nggak ikutan main gitu. Ya udah lo temenin gue aja, udah cepet ikut aja gitu. Ya udah tuh kan tahu lah ya, aku kan takut kotor gitu kan. Maksudnya kayak gak berani kotor gitu. Aku kan cantik dulu tuh kan, gemes gitu kan. Bayangin aja ya, yang lain tuh pada pakai apa sih namanya tuh, pakai pakaian yang khusus untuk main motor gitu kan. Aku pakai sarung, pakai kaos, pakai peci. Ya khasnya anak-anak pondok waktu itu. Kataku, tempatnya kok kayak gini. Terus kata dia, ya mau kayak gimana, tempatnya emang kayak beginilah. Terus kataku, ya aku mau tempat yang ada tempat duduknya lah. Ya udah lu duduk di atas batu itu aja. Jadi tuh ada di pinggir-pinggiran jalannya tuh ada batu. Terus kalau nggak ada warungnya juga, ada warung yang kayak ada saung-saungnya gitu. Terus aku bilang, aku tunggu di sana aja ya. Udah lu ikut sama gua dulu aja, kata Fajri gitu. Iya deh, lu ikut sama kita dulu aja, kagak usah bayar nggak apa-apa. Kita pokoknya lu ikutan naik gitu. Lah, yang bener gue ikutan naik. Gue pakai sarung, udah nggak apa-apa naik aja. Aku bilang, aduh gimana ya, karena itu tuh Fajri yang ngajak, aku percaya. Tapi kalau Ilham yang ngajak, gue percaya sama dia, takut jatuh sama dia gitu kan. Tapi Ilham juga pinter naik motor itu. Akhirnya pada saat itu aku terima tawarannya Fajri karena aku percaya sama dia. Naiklah aku ke atas motor itu dan aku bilang, ini gak bisa dibonceng karena tempat duduknya keras banget. Sedangkan aku kan pakai sarung. Kau bilang aku nggak pakai celana, aku pakai sarung doang. Udah nggak apa-apa, naik aja. Bener lah tuh kan, aku naik. Aku bilang, aku percaya sama kamu ya Fajri, jangan sampai macam-macam, kataku gitu. Iya tenang aja sayangku. Dia ngomong kayak gitu. Dia bener-bener kayak meratukan aku itu. Ntar kalau misalkan macam-macam, aku bilang sama Kak Zainal, aku bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, iya enggak kok, tenang aja. Ayo Ham, kata gitu. Udah tuh kan, mereka langsung tancap gas. Pas mau tancap gas, aku kan langsung kayak, aduh aku berani gak ya. Ini baru pertama kali aku naik motor itu. Terus gak lama kemudian, aku bener-bener kayak di atas. Pokoknya tuh kayak ngerasa aku antara hidup dan mati gitulah di situ tuh, di atas motor itu. Hati-hati Fajri, udah pegangan aja lu, udah diem, kata gitu. Aku pegangan sama dia tuh bener-bener kayak meluk dia sekeras mungkin. Badannya dia kan keras ya, badannya dia tuh kan berotot, bukan berotot yang kayak badannya kecil, krempeng gitu, cuman berotot gitu loh. Jadi enak banget buat dipeluk, apalagi dia tinggi gitu kan, barangnya gede gitu. Nah terus
Terus akhirnya aku bener-bener kayak meluk dia. Terus aduh, ini kesempatan juga buat aku kayak mesra-mesraan sama dia gitu kan, di belakangnya Kak Zainal gitu. Nah terus udah tuh kan, puter-puter tuh, muter sampai berapa kali, sampai aku bilang udah deh ya, udah ya Fajri, aku capek banget, aku pusing, kata aku gitu, aku pengen turun. Kamu mau belajar gak? Dia nawarin dong. Kataku, enggak ah, ngapain aku belajar kayak gitu. Enggak mau, gak mau. Ayolah belajar, sebagai cowok harus belajar ini, motor ini. Gak mau, kalau misalnya kamu belajar motor mah jangan motor ini, aku motor yang lain aja, jangan motor trail. Aku gak bisa, kata gitu. Kamu bilang gak bisa karena kamu belum mencoba. Ayolah cepet, pegang nih, pegang ini gitu. Aku kan trauma banget ya. Dulu kan aku pernah sosokan bisa, terus tiba-tiba kan aku jatuh. Aku nggak mau lagi kayak gitu. Akhirnya aku bilang nggak mau. Terus dia maksakan, ya udah pakai motor yang itu aja. Jadi itu ada yang gede, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu kan. Udah pakai itu aja. Kata dia, udah pakai itu aja, aku ajarin, kata dia gitu. Hah? Diajarin? Iya bener, daripada ntar kamu penasaran. Aku gak penasaran sih sebenarnya, beneran aku gak penasaran. Tapi karena dia kayak ayolah please, ayo belajar yuk, belajar, kata gitu. Udah kan, gara-gara dia nyoba kayak gitu, nyuruh kayak gitu, akhirnya dia ngajarin aku tuh kan. Terus pertama-tama kayak gini nih, dipegangin tuh tangan aku. Terus kata dia nanti pelan-pelan megang rem sama megang gasnya, kayak kamu megang motor metik, kata dia gitu. Terus aku bilang, tapi jangan lepasin aku ya. Iya nggak dilepasin kok, ayo cepat, ayo pelan-pelan, kata dia gitu. Akhirnya aku coba tuh kan, sebenarnya bisa karena kan dia agak rendah gitu kan, jadi kaki aku tuh masih nyampe ke tanah gitu. Terus aku bilang jangan dilepasin. Bener dong, aku dilepasin sama dia. Aku nabrak tebing. Aku nggak bisa belok, jadi tuh nabrak tebing, rodanya nancep. Sampai orangnya ketawa-ketawa. Si Fajri juga ikutan ketawa-tawa. Kataku, seneng kan? Ah elah, dilepas lagi, kata gitu aku. Kan aku tadi bilang jangan dilepas. Lagian juga gimana aku megangin, kan kamu ngegas. Kalau digas ya aku gak bisa ngejar dong, itu terlalu kencang, kata gitu. Terlalu ngebut kamu ngegasnya. Kalau aku pegangin, kamu ngegasnya pelan-pelan aja. Gak mau tahu, itu nancep. Itu nancep beneran. Itu tanah bukitnya tuh tanah liat gitulah. Jadi tuh rodanya nancep. Akhirnya kan dibantu sama Pak. Jadi ayo cepet. Awalnya aku diisengin tuh sama dia. Ayo lo deh, nanti itu bakalan ganti. Aku bener-bener kayak takut banget. Aku nggak bawa duit, aku nggak bawa uang buat ini. Pokoknya segala macam lah. Aku udah kepikiran aja gitu. Pokoknya dia iseng banget sama aku. Sampai aku marah tuh waktu itu. Aku nggak mau lagi diajak ke sini. Aku bilang gitu. Tadi kan aku udah bilang aku nggak mau. Udahlah, aku bete, aku bilang gitu. Aku bete-nya tuh kayak bete princess gitu. Aku bete, aku males, aku pulang aja. Terus kata dia, gak ngambek lah, kan kita masih pengen main lagi. Katanya kita mau pulang sore. Kakak mau, gue mau balik aja. Malas gue di sini. Gue cuma mau dipermalukan doang. Jujur ya, di situ tuh bukan kita doang, banyak penonton yang lain, teman-teman yang lain juga pada ikutan main itu. Sedangkan aku kan dipermalukan, diketawain kayak gitu kan. Emang lucu, kata gitu. Emang ada yang lucu? Karena aku emang bilang gak bisa kan awalnya. Udahlah aku males, aku balik tuh kan. Pas aku balik itu Fajri gak ngejar aku. Emang kampret juga nih orang. Dia gak ngejar aku. Kata dia udah biarin aja, ntar juga bisa dia balik sendiri kok ntar, kata gitu. Orang gak ada siapa-siapa kok di pondok. Terus aku bilang, kata siapa gak ada siapa-siapa? Orang Kak Zainal juga ada di pondok kok. Teman-teman yang lain juga ada yang malas untuk keluar. Jadi mereka tuh walaupun dikasih kesempatan untuk main keluar, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, tetap aja mereka tuh ada yang memilih untuk di pondok aja gitu kan. Aku balik kembali ke pondok. Itu bener-bener kayak baju aku udah kotor, kaki aku udah kotor, pokoknya udah kayak udah beradalan gitulah. Akhirnya aku pergilah ke tempat wudhu. Jadi aku bersih di situ. Terus abis itu aku pergilah ke bawah. Jadi di sungai airnya kan bagus ya, lebih bersih di situ kan. Sebenarnya bersih aja sih. Terus aku pergi ke bawah, aku duduklah di bawah itu sambil bersihin sendal, bersihin kaki, bersihin kain-kain yang aku pakai tadi. Terus aku kan pakai kolor doang dong, pakai kolor sama kaos. Kainnya aku bersihin tuh, aku cuci. Terus tiba-tiba aku disamperin sama Kak Zainal. Loh dek, bukannya tadi pergi? Iya kak, aku udah pulang. Fajri mana? Masih ada di sana. Kamu kenapa mukanya bete begitu?
Nggak apa-apa, aku capek aja, udah aku pengen tidur, pengen istirahat. Ya udah, kamu tidur di tempat kakak aja. Emang kakak di mana? Di kamar. Ya udah deh, ntar aku kesana. Karena kan jarak asrama Kak Zainal sama asrama aku tuh kan jauh ya. Sedangkan dari sungai itu ke asramanya Kak Zainal tuh dekat. Jadi tuh kayak ya udahlah, aku tempat Kak Zainal aja. Lumayan lah buat istirahat sebentar kayak gitu kan. Akhirnya udah tuh aku bersih-bersih. Terus kata dia, udah kamu ke kamar kakak aja, nih kunci. Terus kakak kemana? Kakak masih ada kerjaan. Karena kan dia juga ngajar kan. Dia juga ada kelas gitu. Terus dia juga belajar juga gitu. Masih, pokoknya dia udah, kalau udah senior itu udah jarang main. Dan itu tuh mereka bilang kayak itu tuh udah pernah mereka lalui semua gitu. Jadi mereka udah nggak penasaran lagi gitu. Bawalah kunci tadi kan, bawa kunci. Terus aku bilang, kakak izin ya, aku mau tidur di tempat kakak. Udah nggak apa-apa, pakai aja gitu. Pas aku buka kunci, aku udah capek banget. Kamarnya bersih, wangi. Kak Zainal tuh emang rapi anaknya ya, dia rapi. Terus semuanya tersusun rapi lah gitu. Pas mau masuk ke kamarnya itu, dan kamar di asramanya dia itu dua orang gitu. Dua orang. Jadi dia sama temennya, teman dekatnya juga, siapa lagi namanya lupa. Pokoknya pas masuk itu di dalam itu tuh nggak ada orang. Aku mau tidur di tempat tidurnya Kak Zainal. Pas mau tidur aku buka baju kaos aku yang tadi. Aku buka, cuman pakai kolor doang. Aku pikir ya aku aman-aman aja kan, di situ kan kamarnya Kak Zainal. Tidur dan aku lupa kunci pintu. Terus lama kemudian temennya ini balik lah tuh. Temennya itu balik, itu tuh kayaknya udah sore deh. Kayaknya dia itu tahu kalau misalkan itu tuh bukan Kak Zainal, karena kan postur tubuh aku sama Kak Zainal beda ya. Jadi dia tahu itu tuh bukan Kak Zainal. Udah gitu aku di situ tuh kan telanjang dada gitu kan. Jadi baju aku kebuka. Sebenarnya dia tuh awalnya niatnya tuh ngebangunin aku untuk sholat asar, kayak ngegerak-gerakin badan itu, kayak bangun mau sholat asar gitu kan. Tapi lama kelamaan ini tangannya mulai nakal. Jadi tuh dia mau gerak-gerakin badan aku, tapi tiba-tiba tuh tangannya tuh mainin puting aku, terus ngegrepek-grepek badan aku tuh dari pusar sampai ke mulut gitu loh. Jadi bibir aku tuh dimain-mainin sama dia pakai tangannya dia. Jadi tuh nggak diapa-apain, cuman tangannya tuh main ke mana-mana gitu kan. Terus akhirnya aku mulai agak sadar sedikit. Awalnya tuh kayak, apakah Zainal nih yang kayak gini gitu kan? Tapi kan Kak Zainal nggak mungkin kayak gini. Beda gitu, sentuhannya tuh beda. Terus dia ngegerakin badan aku, dek bangun sholat asar. Awalnya tuh ngomong kayak gitu, tapi aku nggak bangun. Walaupun aku dengar, tapi aku nggak bangun. Ayo sholat asar gitu kan. Terus lama kemudian dia awal mulanya kan ngegrepek-grepek, terus tiba-tiba dia meluk badan aku, kayak dia ngelepas baju dia juga. Terus ditutup pintu sama dia, dikunci dari dalam. Terus dia balik lagi ke tempat tidur aku. Aku di situ tuh udah mulai agak panik. Aduh, ngapain ya dia ya? Tapi kayak aku pura-pura tidur aja kali ya, mau menikmati gimana enak kan dia permainannya dia gitu kan. Terus dia buka baju dia juga, dan dia tuh ngedekapin badan aku ke dia. Jadi tuh badannya dia sama badan aku deketin sama dia, dipeluk. Kayaknya dia kurang kasih sayang pelukan gitu deh, dari ayahnya mungkin, dari saudaranya mungkin, atau apapun itu. Pokoknya dia benar-benar kayak menikmati badan aku untuk kayak dipeluk bener-bener kayak itu lama banget. Dan dia ngambil posisi kiri aku gitu. Jadi kayak badan aku diangkat sama dia, terus ditindihin ke badannya dia, terus badan aku dipeluk sama dia. Dan aku pura-pura aja tuh, pura-pura tidur, gak mau bangun. Aku mikir kayak udahlah, terserah dia mau ngapain, yang penting aku nggak sakit gitu kan. Terus dipeluk sama dia, terus dicium-ciumin sama dia kan. Terus akhirnya tiba-tiba tuh pintunya diketok dari luar, tek, mungkin Kak Zainal ngebangunin aku untuk mau sholat gitu kan. Tek gitu kan. Dia kaget, dia langsung beranjak dari tempat tidur, langsung ngambil baju, langsung pakai baju baju koko gitu kan. Terus dia langsung ambil peci, terus dia buka pintu. Si Ade udah bangun belum? Udah bangun deh kayaknya. Tadi aku udah bangunin. Dia agak muka panik gitu, cuman kayak slow gitu, dia santai. Jadi Kak Zainal tuh nggak menaruh curiga ke dia. Terus ya udah, gue duluan ke masjid ya.
Kata dia gitu ke Zainal, oh yaudah nggak apa-apa, tinggal aja ntar gue bangunin si adik gitu. Terus aku ditarik tuh tangannya sama Kak Zainal, hei bangun, hayo bangun, kata gitu kan. Aku kan di situ posisinya emang masih, badan aku masih kebuka kan. Kata dia, ih kenapa nggak pakai si bajunya, kan nanti masuk angin, kata gitu. Terus dia awalnya mau ngambilin baju aku kan, terus tiba-tiba aku dari belakang melukin badan dia, karena aku tuh emang pengen pelukan juga sih. Tadi itu sebenarnya seneng aku dipeluk sama orang tadi. Terus aku juga pengen peluk Kak Zainal kan. Kata dia, loh kenapa ini kata dia gitu. Kakak aku pengen dipeluk. Ya udah boleh, kata gitu. Jadi dari belakang aku meluk badannya dia. Terus dia diem aja gitu. Pokoknya udah belum, kata gitu. Bentar lagi, ayolah, itu udah mau ngaji gitu kan. Iya bentar, udah ya. Terus dia balik badan, terus ngeliat muka aku, kenapa, kata gitu. Nggak apa-apa, aku lagi kangen sama orang tua aku aja, kata aku gitu. Terus kata dia, ya udah sini kakak peluk lagi. Jadi badan aku sama badan dia tuh dekep-dekepan kayak tadi, cuman bedanya aku gak pakai baju, dia pakai baju. Terus aku dipeluk sama dia, benar-benar disayang banget sama Kak Zainal waktu itu. Terus kata dia, ayo kita siap-siap, kata gitu. Akhirnya aku langsung diangkat sama dia, badan aku kan waktu itu badanku kecil aja gitu, diangkat sama dia. Terus kata dia, pakai bajunya. Terus ya udah aku balik ke asrama tuh kan. Aku pakai baju kaos aku yang tadi, aku balik ke asrama. Ternyata si Fajri dan teman-teman aku yang lainnya tuh pada belum balik. Kayaknya mereka sholatnya ya dekat-dekat rumahnya si Ilham mungkin. Nah terus akhirnya aku langsung ke masjid, kepisah sama Kak Zainal karena dia juga ada kegiatan lain mungkin. Jadi tuh habis sholat asar jamaah, aku hafalan, aku ngaji juga sama teman-teman aku yang mungkin masih ada di pondok itu. Terus ada teman aku ngajakin main badminton. Kata dia, dek bosen gak? Lumayan sih bosen, anak-anak belum pada balik. Belum, kayaknya sih beneran mereka tuh pulang jam 5. Oh ya udah, kita badmintonnya di belakang. Boleh, badmintonnya punya siapa? Ntar gue pinjamin, tenang, gue ada kok. Oh yaudah ayo. Terus udah tuh kan, aku sama dia sama teman aku ini pergilah ke taman belakang. Terus gak lama kemudian itu tuh disusul dengan beberapa anak-anak yang lain juga pada olahraga. Ada yang jogging, ada yang main bola, ada yang badminton juga, ada yang main skipping. Dan ternyata yang main skipping itu adalah pangeran yang berkuda. Pangeran yang waktu itu yang pernah aku temui. Pokoknya si ganteng itu, si kakak ganteng itu ternyata lagi main skipping, dia olahraga. Terus aku caper sama dia kan, kakak sendiri aja kak. Kata dia, iya deh sendiri aja, kenapa, kata gitu. Kamu mau temenin kakak? Aku mau badminton sama temen aku gitu. Oh yaudah main badminton di sana aja gitu. Oh iya kak, oke. Terus aku sambil main badminton suka curi-curi pandang ke dia kan. Dia sebenarnya kayaknya normal sih, soalnya dia kayak nggak yang agresif dan yang nggak caper kayak gitu, nggak. Dia bener-bener kayak ya udah fokus sama dirinya sendiri kayak gitu waktu itu, sambil dengerin musik gitu tuh. Nah terus aku main badminton kan. Kalau mau kemudian tuh balik ke si Fajri dan teman-teman aku yang lainnya. Mereka pada nyariin, woi dek lu main badminton sendiri aja sih, lu baru pada balik. Iya jangan marah ya soal yang tadi. Siapa yang marah? Tuh tadi gue ditinggalin, lu kan ngambek tadi. Terus kata temen aku yang main badminton sama aku, emang kenapa sih adek balik? Ngambek gara-gara dia motornya dia nyangkut di tebing. Emang lu tadi naik motor dek? Iya yang motor sewa-sewaan itu. Aku kan gak bisa. Nih orang maksain banget buat ini. Ya udah maaf sih. Terus tiba-tiba dari belakang dia meluk aku. Maaf ya. Dia bener kayak bercanda gitu. Cuman dia meluk aku dari belakang si Fajri itu. Maafin ya. Terus kata Ilham, apaan sih lu Jri, lebay banget sih lu, kata gitu kan. Terus kataku, udahlah sono lu mandi sono, bau keringat. Emang iya dek, emang bau keringat. Emang keringetan tapi gak bau sih sebenarnya, kayak seger lagi gitu sebenarnya. Tapi udah aku suruh dia mandi. Kata dia, udah tunggu sini ya aku mandi, tapi kan mau olahraga dulu. Udah sono mandi, kata gitu. Iya udah deh, udah sholat belum? Udah, aku udah sholat tadi, kata dia gitu.
Udah akhirnya dia balik lagi tuh, udah selesai mandi dia balik lagi tapi bawa cemilan, bawa rujak juga waktu itu karena si Ilham tuh seneng rujak, jadi dia bawa rujak 2, dia beli di kantin, rujaknya waktu itu 7 ribuan kalau nggak salah, terus beli, kata dia kita makan dulu yuk, makan atau kan beli kacang goreng, kacang 2 kelinci itu loh yang gede, dia beli itu, terus habis itu ada rujak, ada minuman, terus udah deh kita berenam. Ada lagi teman-teman yang lain, aku ngajak sama kakak pangeran itu kan, kakak mau gabung gak sini yuk ngerujak dulu, kata dia udah nggak apa-apa duluan aja kalian, nanti kakak nyusul kata gitu. Terus kakak itu tuh jogging keliling taman itu kan, terus habis itu skipping lagi, jogging lagi, skipping lagi, pokoknya dia badannya bagus karena dia sering buat olahraga di situ gitu.